Satu, dua, tiga. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, nggak kerasa ya Kak Wiwi dan adik-adik di rumah, Iya. kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Wah, kita masih ibadah online ya Kak ya. Iya, sedih ya. Wah, tapi tetap semangat ya. Semangat. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mama papanya nih di rumah nih, tetap semangat ya, dampingin teman-teman kita di rumah, anak-anak di rumah untuk Ibadah online. online dengan sungguh-sungguh. Kak Wiwi, Iya. kalau ibadah apa aja sih peraturannya? Ibadah itu harus yang rapi. Ya rapi, jadi mandi dulu ya Kak? Mandi dulu. Mandi dulu adik-adik. Kalau mau sarapan dulu. Sarapan dulu, jadi nggak boleh sambil makan ya Kak Nggak ya? boleh sambil Nggak makan. boleh sambil makan. Terus Nggak apa lagi, boleh Kak? sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Apa lagi Kak? Nggak boleh sambil tidur. Tidur. Nah, nggak boleh sambil ngobrol. Wah. Nggak boleh. Jadi kalau ibadah harus duduk manis seperti pada saat kita di gereja. Ya. Betul Kak. Ada ayatnya nggak sih Kak? Ada. Oh, Baik. coba Kak Wiwi baca Ayatnya dong, buat kita dong. di Roma 12 ayat 1. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi walaupun di rumah Kak ya, seperti kita ibadah di gereja ya Kak ya. Iya. Sungguh-sungguh ya. Hmm. Waktu memuji Tuhan, Ikut memuji waktu Tuhan, menyembah Tuhan, ikut penyembah Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan. duduk manis. Nah, Mendengarkan firman sungguh-sungguh. Ya, itu dia pesan dari kita. Selamat ikut ibadah online. Bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Apa kabar semua? Pasti baik kan semuanya? Sekarang kita mau mulai ibadah online kita lagi. Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga untuk teman-teman yang ada di rumah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati keluarga kami ya Tuhan, yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat selalu ya Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk papa mama kami ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bekerja dengan yang sukses ya Tuhan Yesus. Dan juga berkati kesehatannya ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk kakak adik kami ya Tuhan Yesus, berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus, berkati sekolahnya ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk kakek nenek kami ya Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, saat ini kami ingin berdoa untuk profesi-profesi yang ada di bangsa ini. Tuhan, berkatilah kedua belah tangan mereka agar setiap kerjaan yang mereka lakukan menjadi sempurna, berhasil, dan memuliakan nama Yesus. Tuhan, jadikanlah mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Perlindungan dari Yesus ada bagi mereka dan kaum keluarga mereka. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa agar pemulihan ekonomi terjadi di bangsa Indonesia ini. Berkat bangsa-bangsa mengalir di bangsa Indonesia ini. Kami percaya sesuatu yang besar ada di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, berkati Indonesia ya Tuhan, dan jauhkan dari virus corona ya Tuhan, dan lindungi Indonesia agar tidak ada peperangan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit di luar sana ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sembuhkan dari segala sakit penyakit ataupun virus-virus ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesembuhan ya Tuhan, supaya mereka bisa menjalankan hari-hari mereka dengan baik dan seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Yang di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk Bapak Gembala dan Bapak Pendeta yang ada ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani. Dan kami juga berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, lindungi guru-guru sekolah minggu agar terhindar dari COVID-19. Tuhan juga berkati teman-teman sekolah minggu kami yang tidak hadir hari ini ya Tuhan, yang tidak beribadah online. Tuhan sembuhkan ya Tuhan mereka yang sedang sakit agar mereka dapat beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan. Semuanya lebih sungguh-sungguh lagi. Walaupun kita di rumah, sikap kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Gak ada yang main-main lagi. Kita duduk manis dengan sungguh-sungguh menyembah. Mari.
kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, supaya firman-Mu dapat tinggal masuk dalam hati kami. Engkau juga berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Yes, puji Tuhan. Kayak senang sekali. Kalian semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kayak berdoa, Mazmur 91 selalu terjadi dalam hidup kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hari ini kayak mau bercerita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kayak bercerita, kita mau sama-sama kembali perkatakan yuk. Tahun ini kita ada di tahun apa sih? Ya, bener banget. Tahun integritas. Apa sih artinya tahun integritas itu? Yuk sama-sama perkatakan ya. 1, 2, 3. Apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, dan apa yang kita perkatakan, itu semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yeay, sekali lagi ya. Tahun integritas artinya adalah apa yang ada di hati, yang ada di pikiran, dan apa yang kita perkatakan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yeay, tepuk tangan buat kalian semua. Kalian keren, luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini Kayabes mau bercerita tentang Ishak. Siapa yang tahu Ishak itu anaknya siapa? Ya, benar sekali. Ishak adalah anaknya Bapak Abraham. Ada lagunya kan? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ya. Sebelum Kayabes cerita, kita mau satu dalam doa dulu ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hatinya Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Tuhan, ajari kami, urapi kami dan berkati kami. Urapi Kayabes yang akan menyampaikan isi hatimu. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir Kayabes semua berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya duduk baik yuk. Duduk yang manis. Nah, begini ceritanya. Ishak di negeri orang Filistin. Adik-adik bisa buka di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Dan ini bukanlah kelaparan yang pertama kali terjadi. Yang terjadi dalam zaman Abraham. Maka pergilah Ishak ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan berfirman kepada Ishak, Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan Raja Abimelek sangat menerima Ishak dan juga seluruh pasukannya. Lalu menaburlah Ishak di tanah itu di dalam tahun itu juga, dan ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Lalu cemburulah raja orang Filistin tersebut. Kata Abimelek kepada Ishak, Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Abimelek mengusir Ishak beserta seluruh keluarga dan pasukannya.
Lalu pergilah Ishak dari negeri itu, dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali pada zaman ayahnya Abraham, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur yang lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Lalu Ishak pindah kemana? Pindah ke tempat yang lain dan menggali sumur yang lain lagi di sana. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Oleh sebab itu sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu." Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Seru kan? Keren kan? Wah, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Yeay, haleluya. Nah, adik-adik, kita belajar apa sih dari cerita hari ini? Nah, kayak abis mau sedikit nih tambahin ya. Kita belajar tentang artinya berharap sama Tuhan. Nah, adik-adik, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah takut dan jangan pernah menyerah. Terus berdoa, terus berharap, terus bersandar akan firman Tuhan. Seperti Ishak, adik-adik, ya, ketika Ishak terus berharap sama Tuhan, sekalipun Ishak diusir, ya, dia tetap bersyukur, dia tetap berharap sama Tuhan, dan dia tetap membangun mezbah Tuhan. Artinya apa? Dia tetap berdoa di hadapan Tuhan. Begitupun kita, adik-adik, kita harus selalu membangun mezbah Tuhan. Ya, pagi hari bangun untuk berdoa, ketika kita berharap sama Tuhan, ketika setiap hari kita membangun hubungan sama Tuhan, setiap hari kita membangun mezbah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan berikan berkat-Nya berlimpah-limpah dalam hidup kita. Haleluya. Dan percaya kita pasti akan selalu aman, selamat dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Semuanya belajar? Amin. Ya, tetap berharap sama Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan pertolongan dalam hidup kita. Haleluya. Yuk, sebelum kita tutup, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajarkan kami, untuk kami boleh selalu Tuhan berharap, bersandar sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu menyertai kami, dan kami mau selalu berharap hanya sama Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat kami, yang selalu menolong kami, yang selalu ada atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami berharap sama Tuhan, saat kami selalu membangun mezbah doa di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan pasti selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati teman-teman dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, biar kami semua sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semua berlimpah, limpah, limpah. Dadah. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta
ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga.